Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada Ngobrol Pintar. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang teknik referensi dengan menggunakan Mendeley. Pada pertemuan-pertemuan minggu lalu telah dijelaskan baik dari instalasi, memasukkan artikel ilmiah, masukkan referensi buku, koran, dan menggunakan website atau webpage. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu bagaimana artikel ilmiah, buku, koran, dan webpage yang telah kita masukkan di Mendeley sebelumnya itu dapat kita implementasikan dalam penulisan sebuah artikel ilmiah. Nah, ini dia ya. Pada minggu-minggu lalu telah kita masukkan ya artikelnya. Ini buku ada. Ini ada artikel ilmiah. Nah, sekarang bagaimana ini referensi ini atau daftar pustaka ini menjadi dikoneksikan di artikel ilmiah. Oke. Nah, ini adalah contoh dalam template ya, secara umum dalam sebuah artikel ilmiah ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan dan terima kasih, dan referensi. Sebelum jauh sampai ke sana, nah ini perhatikan bagaimana kita ini menulisnya ini. Nah, tergantung dari template artikel yang Anda tuju ya, jurnal yang Anda tuju. Pada umumnya penulisan judul itu biasanya sekurang-kurangnya 12 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jangan rame ya, sekurang-kurang 12. Nah, selanjutnya penulisan artikel ilmiah Anda harus lantumkan autornya. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulisan autor ini tergantung juga kepada publikasi atau jurnalnya. Dan biasanya pada umumnya adalah 5 paling banyak. Paling sedikit 1 atau 2. Nah, perhatikan ini ada 1 ya, kayak berpangkat ya. 1, 2, 3, 4. Ini diartikan dia penulis keberapa. Nah ya, cara membuat angka 1 itu saya ulangi dulu. Oke, saya balikkan. Misalnya dalam penulisan artikel itu ada 4 orang. Nah, ya. Ada 4 orang. Nah, kita buat nama penulis 1, nama penulis 2, nama penulis 3, dan nama penulis 4. Nah, penulis 1. Nah, kita buat dia ini, perhatikan ya. Anda klik ini superscript ya. Ya, ini dia. Anda klik. Nah, ini dia. Ya. Anda blok lagi nomor 2, tadi kan udah normal, saya bikin. Anda klik. Nomor 3 Anda klik lagi, dan nomor 4 Anda klik. Ini diartikan merupakan autor dari penulis artikel. Ini ada tanda bintang. Nah, ini merupakan korespondensi atau penulis kedua, sama nilainya dengan penulis pertama. Dialah yang bertanggung jawab melaporkan ya, korespondennya apakah penulisannya direvisi atau tidak, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan setelah pengajuan judul atau judul artikel ilmiah habis autor, yaitu artikel ilmiah yang baik kita cantumkan nama institusinya. Misalnya
universitas apa, ya. Anda buat nama institusi, alamat institusi, ya, atau perguruan tinggi. Agar apa? Ketika nanti seseorang membaca artikel Anda, oh dia akan tahu ini dari mana, siapa penulisnya, di mana institusinya, apa alamatnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah email. Ini biasanya dicantumkan juga email. Ya, nama penulis pertama, email apa, penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, biasanya co-author yang buat plus bintang ini adalah merupakan bertanggung jawab. Biasanya emailnya ke situ. Ya. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, kebetulan saya akan tambahin di sini. Kita akan membahas sedikit aja. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung atau tercantum inti murni dari pembahasan yang ada di dalam dokumen. Tidak ada penamaan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam bentuk abstrak. Abstrak bisa ditemukan pada karya ilmiah, pada umumnya abstrak terdapat pada bagian awal sebelum masuk ke bab pertama sebuah karya penulisan artikel. Tujuan penulisan abstrak adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam penulisan atau tulisan. Nah, jadi abstrak ini adalah rangkuman semua dari pendahuluan, metode apa yang digunakan, hasilnya dan pembahasannya bagaimana. Selanjutnya, nah, ya, dibuat dalam satu kesatuan di sini. Nah, selanjutnya, karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Ya, ini hasilnya dari penelitian Anda. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika, berpikir, dan gaya bahasa yang sistematis atau teratur. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Karya ilmiah dapat membentuk laporan penelitian, nah ya, artikel, makalah, dan buku referensi. Teknik penulisan ilmiah maksudnya adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah atau yang sudah ditetapkan menggunakan bahasa tulisan yang benar dan baku. Dalam artikel ilmiah ini akan diuraikan secara singkat tentang teknik dan gaya penyajian karya ilmiah, meliputi ketentuan pengetikan, aspek bahasa, ilustrasi, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah, ini merupakan rangkuman dari pembahasan ini, misal contohnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kata kunci. Ketika Anda lihat kata kunci, berarti Anda akan tahu apa yang akan dibahas di dalamnya. Kebetulan di sini saya buat kata kuncinya adalah abstrak, karya ilmiah, dan teknik penulisan. Nah, di artikel ilmiah juga dicantumkan ya bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, Anda ambil dari sini, Anda menggunakan ya translate bahasa yang benar ya, yang benar. Nah, selanjutnya Anda buat seperti ini ya, keywordnya abstrak ya, ini seperti itu. Itulah gambaran umum dari sebuah karakter karya ilmiah. Abstrak harus ada ya, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahan daluan juga harus ada, metodenya juga harus ada, hasil dan pembahasan harus ada, dan kesimpulan ucapan terima kasih atau referensi. Nah, selanjutnya dalam penulisan ini saya akan contohkan dia dengan gaya bahasanya ya, saya bikin bawaan dari sebuah aplikasi. Karena saya tidak menuliskan secara detail, saya pakai yang sudah bawaan ya, lorem ya, agar lebih cepat mengetiknya. Misalnya 2:10 enter. Nah, ini artinya paragraf 2 ya. Biar rapi, biar bahasanya bagus. Lorem
Nah, ini contoh satu ya, contoh dari sebuah artikel. Nah, kita akan melakukan sitasi. Namanya sitasi, kita akan mensitasi artikel yang telah kita masukkan dalam Mendeley. Kita akan sitasi caranya. Perhatikan, Anda lihat ini referensi. Jika sudah terinstall dengan benar, dia akan muncul seperti ini. Ada insert citasi, gambar logo Mendeley, dan open Mendeley. Nah, biasanya kalau saya Anda buat ke open Mendeley-nya ya, biar supaya jalan. Nah, selanjutnya adalah tipikal. Nah, ini style ya, style. Style itu cara citasinya yang sesuai dengan penulisan jurnal, peraturan penulisan jurnal. Ada bentuk American Medical Association, American Political Science Association, dan seterusnya. Oke. Nah, jika tidak ada di sini, tinggal Anda cari more styles, more style. Nah, kalau standar penulisan dari dunia komputer biasanya triple IEEE ya, kita gini ya, use style. Dah. Selanjutnya done. Oke. Udah ada kan? Tadi nggak ada ya. Nah, saya akan contohkan satu ya. Kita menggunakan style Harvard dulu ya, Harvard. Ini saya buat. Oke. Setelah saya buntu stylenya, akan saya insert citasi. Saya pilih. Nah ya, insert, go to Mendeley. Nah, apa yang mau kita citasi? Kebetulan saya akan buat nomor 1 ini ya, hadat al ya. Nah, udah kita atur kemarin, tinggal Anda klik. Nah, biasa usahakan sinkron, biar apa datanya tertarik. Tapi ada kekurangannya kalau kita lakukan ini, data Anda misalnya referensi Anda banyak, maka akan lambat. Tapi karena ini sedikit, dia akan cepat. Oke, ini contoh satu ya. Anda citasi. Nah, ini dia. Nah, ya. Saya menggambarkannya ini dengan teknik Harvard. Nah. Selanjutnya, contoh lagi insert dengan style Harvard. Kita klik nih. Nah, kalau Anda sendiri secara pribadi bisa Anda nih misalnya ya, menurut menulang. Nah, ya, menurut menulang ini Anda kopikan. Nah, tapi ingat, ini harus diperapaskan ulang, nanti takutnya plagiat. Tapi nggak saya plagiat. Nah, karena saya hanya teknis, saya nggak kutip dari situ langsung, saya tinggal citasi saja. Oke, ketika ya, ini contoh. Nah, misalnya contoh yang lain, misalnya apa? Nah, oke, saya citasi, go to Mendeley. Sih. Ya. Nah, perhatikan, kalau penulisnya lebih dari satu, kita menemukan apa, dia langsung seperti ini, otomatis bawaan dari dari nya. Oke. Banyak kita rubah lagi merek Chicago ya. Contohnya ya, contoh. Oke. Nah, kita tambah satu lagi biar agak cepat. Kita
buat lorem aja. Oke, 2, 1 aja ya, 40 misalnya, ntar sekali ya, sekali kita buat lorem aja, lorem 25 aja. Salah. Oke, ntar. Oke. Kita konsultasi lagi yang ini bentuknya. Kita masukkan referensi, insert, go to Mendeley, misalnya nih. Nah, dia menggunakan Chicago ya, atau mau kita rubah nama. Insert, go to Mendeley, nama. Oke. Lalu kita masuk berubah lagi, misalnya ini saya akan coba ini stasi ya. Nah, oke, biar supaya rapi. Biar supaya rapi. Misalnya metode ya, metode kita pakai lorem lagi. Saya teknik menampilkan citasinya saja. Oke. Kita buat rata kiri, rata kanan. Ini metodenya. Insert, go to Mendeley. Nah, kita mau buat dari buku misalnya nih. Ya, citasi. Oke. Nah, misalnya pembahasan. Ini sebenarnya lorem ini membantu dalam teknik biar sebab kita kalau nggak pandai berkata-kata gitu kan, biar agak cepat, dalam arti menunjukkan polanya menggunakan lorem saja. Lorem polanya 125 lagi ya, saya copy aja biar cepat. Oke. Buat rata kiri, rata kanan, masukkan di sini, insert lagi, kita masukkan lagi sama, misalnya ini buku. Nah, dalam penulisan tabel, ini tabel, perhatikan nanti peraturannya. Ada kala tabel itu di bold semua, ada yang tidak. Ada hanya tabelnya saja ya, dibuat bold. Seperti ini. Lihat teknik penulisannya. Jadi misalnya, oke, saya buat lorem dulu ya, biar cepat. Lorem 10 misalnya. Misalnya pada
tabel satu tabel trigonometri misalnya ialah gitu kan. Menjelaskan ini. Biasanya kalau tabel itu di penulisan atau tabelnya itu tidak di bawah tapi di atas ya, di atas tabelnya. Dan ini penulisannya. Itu contohnya. Bagaimana dengan gambar? Nah, gambar itu di bawah. Kok tabel itu di atas. Oke. Ini contoh. Oke. Sama lagi sama dengan lorem buka kurung 1,1510 telah percepat. Oke, enter ya misalnya gambar 2 tahapan siklus air menjelaskan bahwa ini misalnya ini ya, kita ambil kita letak kanan. Nah, biasanya kalau artikel itu penulisannya size fontnya 10 lebih kecil. Oke, pilih referensi. Ambil satu lagi nih, kasih tasi pembahasannya. Nah, perlu diperhatikan ini perlu diperhatikan kalau kita menulis sebuah rumus atau ya rumus dalam matematika ya, seperti ini rumus matematika atau hitungan. Biasanya ada titik-titik di sini. Nah, Anda buat seperti itu, baru disitasi. Nah, insert. Misalnya, nih. Oke. Biasa disitasi. Oh, dibuat seperti ini satu. Boleh. Dibuat seperti ini ya, ikuti. Tapi tergantung artikelnya nanti, penulisan artikelnya. Ini tahapan. Habis rumus ini misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Terus dibuat urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana nantinya? Tadi kan kita berdasarkan buku. Misalnya kita akan membuat sebuah kutipan yang berdasarkan dari sebuah media massa. Misal kita ambil dari sebuah media massa ya. Contoh. Sebuah media massa. Oke. Referensi. Insert, go to materi. Nah, ini media massa ya. Misalnya ini. Lagi oke, cepat ya. Kita buat lagi referensi.
cepat. Oke, ini udah kita lakukan. Nah, misalnya kesimpulan misalnya ya. Oke, dan kesimpulan kita buat. Lalu ucapan terima kasih juga bisa dilakukan. Kalau misalnya sebuah penelitian atau artikel Anda buat ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing Anda, atau kepada penguji Anda, atau kepada promotor Anda dan sejenisnya. Dengan lorem ya. Salah buat acuan, terima kasih. Nah, oke. Nah, perhatikan, biasanya kalau sebuah artikel itu yang baik itu sudah tercantum di sini. Nah, dia kalau kita klik dia akan ngikut. Oke, ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal memanggil biografinya atau daftar pustakanya. Caranya sama ini, ya. Oke, referensi ini, ya. Saya ulangi, setelah kita tarik penulisan citasinya berdasarkan artikel kemarin yang tadi, tinggal Anda buat daftar pustakanya, insert. Tadi kan citasi nih, sekarang ini. Nah, inilah dia hasilnya. Kita bisa otomatis yang kita kerjakan selama ini, kita panggil dia, ya. Ini udah sesuai dengan huruf abjad ya, otomatis sama dengan komputer, dengan aplikasi referensi Mendeley. Jadi kita nggak pusing lagi mikirin urutannya keberapa gitu kan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini dia tadi kan media online udah. Untuk buku. Nah, ini ya. Nah, ini media kan. Juni 8 Agustus. Oke. Ini buku kan? Nah, ini ya. Nah, yang lainnya ada artikel. Oke. Tinggal Anda rapikan saja. Pak, kalau kita mau merubah tipikal Mendeley-nya bisa. Contohnya ini. Referensi. Tinggal Anda rubah. Mau triple IEE. Oke, dia akan berubah otomatis semua. Dia, ini triple IEE. Ini biasa kalau artikel komputer dari sini. Nah, dia berbeda-beda kan, satu gitu kan. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya. Oke. Nah, ini merupakan teknik citasi yang
biasa, yaitu stylenya IE. Ada yang menggunakan satu lagi, menggunakan footnote. Nah, itu harus kita rubah dulu atau harus kita install dulu stylenya. Kalau nggak jumpa, misalnya belum ada, misalnya yang dicari ini sebenarnya ini Modern Humanist Research Association 3 ya, ini edition new, kan new with bibliography. Nah, kita akan membuat footnote-nya. Nah, bisa Anda munculkan di sini, Anda cari di sini. Nah, karena kebetulan saya install, nah ini Anda udah terinstall ya. Oke. Nah, selanjutnya akan saya rubah dia dalam bentuk, bedakan ya, triple IEE tadi angka ini sebelum saya lakukan nih. Oke. Selanjutnya kita menggunakan teknik tadi ya. Nah, ini ya pakai catatan kaki ya. khusus untuk sebuah artikel ilmiah yang biasanya menggunakan hukum atau humaniora, dia pakai catatan kaki. Ini Anda bisa gunakan ini. Nah, dia akan menyesuaikan di mana artikel itu ada. Ini 8, 9, 10 kan. Nah, ini dia. Jadi bisa otomatis. Ini dia. Oke. Ya. Nah, saya biar agak rapi, saya tambahkan lagi lorem. Nah, dia ini berkhusus untuk yang menggunakan footnote ya, menggunakan footnote. Nah, tadi saya ulangi ya, saya contohkan demo ulang ya. Kalau kita merubah ke stylenya misalnya ini, nah, dia punya ya seperti ini, dia bukan footnote. Dia nggak bertipikal footnote. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Oke ya. Dan bagaimana kalau kita menggunakan misalnya tipikal American political ya, political ini bawaannya ya. Nah, ini berubah lagi, berbeda. Jadi setiap style itu berbeda modelnya. Ini Haddad 2020 ya. Oke. Sukanto. Oke, perhatikan. Nah, selanjutnya menurunkan American Physical ya. Ini bagaimana bentuknya Pak? Kita lihat. Tadi dia tidak pakai koma, ini pakai koma. Penggunaan American Physical apa ya? Nah ya, ini. Oke. Kalau kita menggunakan apa habis American yang bawaan apa lagi? Nih, American Sociological Association. Nah, dia tidak pakai koma. Nah ya, kalau dia ya, aneh. Kalau dia menggunakan apa lagi Pak? Chicago bagaimana? Kita tunggu perubahannya. Nah, Chicago seperti ini. Oke. Chicago ini seperti ini. Terus bagaimana Pak dengan Harvard misalnya?
kan model stylenya. Oke, gini ya. Nah, beda-beda ya. Baru kita menggunakan triple EE tadi. Saya ulangi kembali biar agak pusing ya. Nah, berubah kan modelnya? Ya, bagus. Baru yang tadi modern. Ya, kalau kita menggunakan ini dia akan ada footnote-nya di bawah. Setiap kita melakukan citasi dia akan ada footnote-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan natur gimana? Nah, kita lihat dulu. Jadi setiap style beda modelnya. Nah, gini nih. Nah, lihat ya. Nah, lihat ini. 12. Satu kan cover ya, pan cover. Oke, karena kebetulan kita dihukum, materi company hukum, berarti kita berdasarkan stylenya saya menggunakan ini. Nah, ini dia. Oke, inilah Anda citasi, biografinya ada di bawahnya. Ya. Nah, ini dia tipikal atau tipe-tipe atau style dari sebuah referensi dalam sebuah aplikasi Mendeley. Nah, ini dia. Ya, ingat ya, ada Amerika, AMA, ada APAS, APS, ada ada ASA, ada Chicago, ada Harvard, ada IEE, ada Modern Humanist Research Association 3RD Edition, Not with Bibliography, dan Nature, ada Vancouver, dan masih banyak lagi tipikal style ya penulisannya. Coba modern ya, saya gunakan ini yang baru. Kira-kira apa ya? Nah, modern. Nah, gini biasa standarnya ya. Oh, ini tidak pakai tahun, langsung ini ya penulisnya. Ya. Modern. Oke. Medicine ya, ini National Medicine. Kita coba yang baru. Nah, silakan Anda mencoba modelnya bagaimana. Nah, oke, karena kita belajar di hukum tadi menggunakan ini, saya akan contoh seperti ini. Oke. Nah, inilah dia. Nah, yang kita kerjakan selama habis UTS sampai sekarang, inilah dia. Bagaimana kita membuat referensi atau daftar pustaka itu secara otomatis dalam sebuah artikel ilmiah, baik dalam sebuah penulisan skripsi, disertasi, tes, dan lain-lainnya. Nah, harapan saya dengan pembelajaran ini, Anda